Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan majemuk pada peserta didik di SD. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita simak baik-baik. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian kecerdasan. Apakah kalian tahu pengertian dari kecerdasan? Kecerdasan atau disebut juga dengan intelijensi, yaitu kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi seseorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhannya. Kecerdasan adalah kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap dalam berbagai situasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari kecerdasan, sekarang kita masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Adapun faktor yang mempengaruhi kecerdasan diantaranya, yang pertama ada faktor bawaan atau biologis. Faktor kecerdasan ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Faktor bawaan juga menentukan batas kesanggupan seseorang dalam memecahkan masalah. Yang kedua, ada faktor pembentukan atau lingkungan. Segala keadaan yang ada di luar diri seseorang atau lingkungannya akan mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Yang ketiga, ada faktor kematangan, di mana setiap organ dalam tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itulah sebabnya ada faktor kematangan. Yang keempat, ada faktor kebebasan. Dalam hal ini, artinya manusia bisa memilih metode dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain kebebasan memilih metode, ada pula kebebasan dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki IQ tertinggi di dunia yaitu yang pertama ada William James Sidis. Beliau memiliki IQ 250 sampai 300. Beliau masuk Harvard ketika masih berumur 11 tahun untuk belajar matematika. Tokoh yang kedua yaitu Albert Einstein. Seperti yang kita tahu, beliau merupakan seseorang yang memiliki IQ tinggi. Beliau memiliki IQ sekitar 160 sampai 190. Kejeniusannya mampu mengubah cara pandang ilmu fisika, yaitu membuat bom atom. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Leonardo da Vinci. Beliau memiliki IQ sekitar 180, seorang ahli di bidang musik, matematika, arsitektur, geologi, kartografi, dan seni. Nah, selanjutnya ada tabel tingkat IQ atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak secara terarah. Bisa kita lihat terdapat tabel IQ scores. Nah, itu dia penjelasan tentang kecerdasan intelektual. Seperti yang sudah kita bahas di awal, terdapat pengertian kecerdasan, faktor-faktor kecerdasan, dan jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari kecerdasan yaitu yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang keempat, tidak mudah baper atau tersinggung. Yang kelima, cenderung menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat dari orang lain. Dan yang ketujuh, tidak malu untuk meminta maaf duluan. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Adapun karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan bersifat
fleksibel. Yang kedua, mencari jawaban yang mendasar dalam melihat permasalahan. Yang ketiga, memiliki kesadaran tinggi dalam hidup. Karakteristik yang keempat, ikhlas menghadapi masalah. Yang kelima, kemampuan menghadapi rasa takut. Yang keenam, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Kemudian Howard Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya. Atau dengan kata lain, anak yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bisa dinikmati di dalam kehidupan manusia. Kecerdasan menurut Howard Gardner pada tahun 1993 sesuai dengan paradigma multiple intelligence didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki dalam diri manusia terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Semua kemampuan-kemampuan tersebut dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk menunjukkannya. Menurut pandangan Armstrong pada tahun 1993 yang tertuang dalam teori multi-page intelligence bahwa kecerdasan anak juga didasarkan pada seperti setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan karena kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Kemudian, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Kemudian, kecerdasan anak dalam bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari, dan juga anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Seperti halnya, anak mungkin tidak begitu pandai meloncat, tetapi mampu meronce dengan baik. Hal tersebut termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik. Jenis kecerdasan majemuk. Jenis-jenis kecerdasan majemuk memiliki 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan bahasa atau linguistik. Kedua, kecerdasan visual dan spasial. Ketiga, kecerdasan musikal. Keempat, kecerdasan logika matematika. Kelima, kecerdasan interpersonal. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ketujuh, kecerdasan kinestetika. 8, kecerdasan naturalis. Dan yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Jenis kecerdasan majemuk yang pertama adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk seorang guru, kita dapat merangsang kecerdasan anak dengan majemuk ini dengan membaca dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta siswa mengarang cerita, menulis, dan membacakan puisi, ataupun menulis buku harian, dan bisa juga berbincang tentang apa yang ia lakukan di rumah. Jenis yang kedua yaitu kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Visual artinya gambar, sedangkan spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan visual dan spasial ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan visual dan spasial ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan visual spasial ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin.
Biasanya anak dengan tipe kecerdasan visual dan spasial ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual siswa dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Kemampuan spasial visual ini yang dimiliki oleh arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Jenis kecerdasan ketiga adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan musikal ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu saja, akan tetapi siswa yang memiliki kecerdasan musik ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasah dengan memberi siswa berbagai jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Selanjutnya yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika ialah kecerdasan dalam hal angka dan logika, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis. Ia suka angka, urutan, logika, dan keteraturan. Ia mengerti pola hubungan, ia mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang besar kepada hal-hal yang kecil. Proses berpikir induktif artinya cara berpikir dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang besar. Kecerdasan logika matematika merupakan kecerdasan yang dimiliki para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematis pada siswa, latih siswa dengan permainan analisis, berhitung, pergi ke museum ilmu pengetahuan dan sains, misalnya planetarium. Yang kelima adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal adalah direktur dan pimpinan sebuah perusahaan. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Suka melontarkan humor, dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Kecerdasan interpersonal pada siswa dapat diasah dengan mengajak siswa bermain dengan teman sebaya, mengunjungi acara komunitas, dan pertemuan sosial. Selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, yaitu aturan-aturan, etika, dan moral. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan ini yaitu konselor, ahli teologi, dan wirausahaan. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana siswa mampu memahami diri sendiri,
mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri anak, dia bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetika. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda. Atlet, pengrajin, montir, dan ahli bedah mempunyai kecerdasan kinestetik tingkat tinggi. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Guru dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkannya ke dalam les tari, klub olahraga, bermain lempar dan tangkap benda, menjaga keseimbangan saat berjalan, atau bermain teater. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan mengajarkannya nama-nama hewan, tanaman, alam semesta, mengoleksi serangga, daun, batu, atau kerang. Mengajak anak ke alam terbuka, mengamati hewan-hewan, dan memelihara binatang peliharaan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yang merupakan salah satu dari majemuk ini memampukan anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Nah, itulah penjelasan dari kecerdasan majemuk. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.